Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Panjasakti Bekasi dengan nomor NIM 2892050072 dari Prodi Manajemen semester 5 yang akan menyelesaikan tugas UAS Budgeting dengan dosen pengampu Ibu Meriantan Berliana Simbolon SE AK CA MAK. Manfaat dan fungsi penganggaran. Manfaat anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang, mengarah pada tujuan bersama. Kedua, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Ketiga, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Manfaat anggaran. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. 6. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Fungsi anggaran. 1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. 2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 3. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi sehingga dapat mempermudah pengawasan. 4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal. 5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. 6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. 2. Anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Umumnya, pihak manajemen menyusun anggaran ini dengan mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Manfaat anggaran penjualan. 1. Memprediksi jumlah produksi. Manfaat pertama dari menyusun anggaran penjualan adalah dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penting seperti jumlah produksi. Selain itu, anggaran ini juga menetapkan target bagi karyawan untuk menjual
dan menghasilkan pendapatan. 2. Estimasi biaya overhead dan penyusunan anggaran. Anggaran penjualan juga berguna dalam membantu memperkirakan overhead cost, yaitu biaya yang terkait dengan administrasi dan penjualan. 3. Estimasi arus kas. Sales budget juga bermanfaat untuk membantu manajemen memastikan total pendapat yang diharapkan dari aktivitas penjualan selama periode anggaran. Dengan begitu, manajemen bisa terbantu dalam mengawasi posisi likuiditas perusahaan. 4. Ukuran kontrol. Sangat penting untuk mengukur kinerja tim penjualan, dan angka penjualan adalah pilar di mana semua divisi lain bergantung. Dampak tidak disusunnya anggaran penjualan. Dampak tidak disusunnya anggaran penjualan bagi perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja karyawan dan target penjualan yang akan dicapai mengenai usaha mereka di masa depan, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja karyawan di perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. 1. Faktor pemasaran. 2. Faktor keuangan. 3. Faktor ekonomis. 4. Faktor kebijakan perusahaan. 5. Faktor perkembangan penduduk. 6. Faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 7. Faktor teknis. 8. Faktor lainnya. Penyusunan anggaran penjualan. 1. Pilih periode yang tepat. Pertama, Anda harus memutuskan periode penganggaran. Jangka waktu ini biasanya bulanan, triwulan, atau tahunan. Periode yang akan dipilih akan tergantung pada apa yang dijual dan dibutuhkan oleh bisnis Anda. 2. Cek persediaan dan harga. Untuk memprediksi penjualan di masa depan, Anda perlu mengetahui tentang ketersediaan produk dan harganya, apakah akan berubah atau tidak. Periksa kondisi dan ketersediaan produk serta pertimbangan apabila harganya lebih baik tidak berubah, dinaikkan atau diturunkan. Penyusunan anggaran penjualan. 3. Periode data penjualan Anda di periode sebelumnya. Langkah selanjutnya dalam membuat anggaran penjualan adalah meninjau data dari periode sebelumnya yang cocok dengan periode sales budget Anda saat ini. Cara ini tidak hanya membuat prediksi Anda lebih mudah, tetapi juga membuatnya lebih realistis. 4. Bandingkan data Anda dengan industri saat ini. Penting untuk menyelaraskan data sales budget Anda dengan pasar dan persaingan saat ini. Dengan membandingkan data penjualan Anda dengan data perusahaan serupa lainnya, Anda dapat memperoleh perspektif tentang penyesuaian tujuan penjualan Anda. 5. Konsultasikan dengan tim penjualan dan pelanggan Anda supaya memperoleh feedback yang berharga untuk menginformasikan sales budget. Anda baiknya konsultasikan hanya ini dengan tim penjualan dan pelanggan Anda. 6.
6. Menilai tren pasar saat ini. Terkadang sulit untuk mengendalikan pasar agar sesuai dengan bisnis Anda, apalagi karena pandemi begitu berdampak pada bisnis sales budget 2021 dan 2022 perlu mempertimbangkan faktor tambahan. 7. Buat anggaran penjualan. Setelah mempertimbangkan dan menyelesaikan semua langkah di atas, Anda bisa mulai membuat anggaran penjualan. Metode yang bisa digunakan untuk menyusun anggaran penjualan adalah dengan mengikuti perencanaan bottom up. Teknik perencanaan ini menyiratkan bahwa setiap kepala divisi akan bertanggung jawab untuk menyediakan angka penjualan masa depan dan prediksi pendapatan yang diharapkan. Data laporan ini kemudian diberikan kepada divisi penjualan pusat yang akan menyelesaikan sales budget perusahaan. Contohnya, ini tabel dari penjualan kredit 60%, 40% tunai. November 1.500.000 rupiah, Desember 2 juta rupiah, Januari 2 juta rupiah, Februari 2.250.000 rupiah, Maret 2.500.000 rupiah, April 2.750.000 rupiah, Mei 3 juta rupiah, Juni 3.250.000 rupiah. Untuk di bulan November itu jadi hasil penjualan di bulan November yaitu 1.500.000 rupiah, Desember 2 juta rupiah, Januari 2 juta rupiah, Februari 2.250.000 rupiah, Maret 2.500.000 rupiah, April 2.750.000 rupiah, Mei 3 juta rupiah, Juni 3.250.000 rupiah. Nah, untuk penjualan di tahun 2020 untuk bulan Januari yaitu 3 juta, Januari 370.500. Jadi untuk bulan Januari ada 370.500, bulan Februari 494.000 rupiah, bulan Maret ada 494 rupiah, bulan April 555.750 rupiah, bulan Mei ada 617.500. Terus untuk bulan Juni ada 679.250 rupiah. .
Untuk selanjutnya hasil pemasukan Januari, hasil penjualan di bulan Januari yaitu 800. Untuk pemasukan di bulan Februari dari penjualan Februari yaitu 900. Dan untuk yang di bulan Maret, hasil penjualan dari bulan Maret yaitu 1 juta. Dan untuk yang di bulan April, pemasukan hasil penjualan dari bulan April yaitu 1.100.000. Untuk bulan Mei 1.200.000 pemasukan penjualan dari bulan Mei. Untuk bulan Juni, pemasukan dari penjualan bulan Juni yaitu 1.300.000. Total dari keseluruhan untuk bulan Januari, total penerimaan adalah 2.070.500. Untuk bulan Februari ada 2.294.000 rupiah. Untuk di bulan Maret ada 2.506.500 rupiah. Bulan April 2.780.750 rupiah. Untuk bulan Mei ada 3.055.000 rupiah. Untuk penjualan Juni ada 3.329.250 rupiah. Untuk AR di bulan Januari ada 1.270.500 rupiah. Dan untuk Februari untuk AR-nya adalah 1.394.000 rupiah. Untuk bulan Maret ada 1.506.500 rupiah. Untuk KR di bulan April ada 1.680.750 rupiah. Untuk KR di bulan Mei ada 1.855.000 rupiah. Untuk di bulan Juni AR ada 2.029.250 rupiah. Untuk bad debit di bulan November ada 4.500 rupiah. Bulan Desember ada 6.000 rupiah. Bulan Januari ada 6.000 rupiah. Dan untuk Februari ada 6.750 rupiah. Maret ada 7.500 rupiah. Untuk bulan April ada 8.250 rupiah. Bulan Mei ada 9.000 rupiah. Bulan Juni ada 9.750 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada kesalahan mohon dimaafkan. Ila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.